Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi. Kemarin kita membahas mengenai pelayanan roh ya. Karena di pasal 3 sampai pasal 5 ini ada suatu masalah ya dalam jemaat di Korintus, yaitu pasal 3 ayat 1 ini saya baca. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ini masalahnya surat pujian, hitam di atas putih, surat rekomendasi. Seolah dengan surat rekomendasi itu seseorang sudah dianggap sebagai pelayan Tuhan. Ya. Tidak salah juga kalau ada surat itu dengan catatan asal jangan ternyata menipu ya. Surat rekomendasi ini atau surat pujian ini seringkali kayaknya disalahgunakan gitu. Bahkan memang benar bahwa di dalam jemaat Korintus orang-orang yang menggunakan surat rekomendasi seperti ini ternyata dia memalsukan firman Tuhan. Ternyata mereka mencari keuntungan dari firman Tuhan. Ternyata mereka bukan hamba Tuhan, tetapi hamba Mamon. Kalau saya terapkan dalam dunia kekristenan, surat rekomendasi ini bisa berupa surat kependetaan. Saya nggak bilang bahwa saya juga punya surat kependetaan seperti itu, ya, karena dalam negara ini kita perlu ya untuk melayani negara mengaturnya, ya. Tapi banyak kali orang karena barangkali dia nggak lulus di UI, di ITB, di universitas yang negeri itu, udah masuk aja ke soal teologi, dapatlah. Ini nggak semua ya, ada juga yang, tapi bisa jadi kan itu sangat-sangat mungkin menipu. Surat rekomendasi seperti itu, ijazahnya S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi, apakah itu sudah jaminan bahwa orang itu adalah pelayan Tuhan, ya, atau dia menipu, ya, dengan surat-surat rekomendasi seperti itu dia memanfaatkan firman Tuhan, cari keuntungan dari firman Tuhan, memperkaya diri dari firman Tuhan, ambil uang dari jemaat yang nggak perpuluhannya, nggak buat sulungnya, macam-macam. Tapi surat rekomendasi itu ada sama dia sehingga jemaat, oh iya benar, dia ini pelayan Tuhan. Dengan modal surat rekomendasi, entah suratnya itu apapun juga, ya. Jadi Paulus menghadapi hal seperti itu di jemaat Korintus. Makanya dia jelaskan bahwa pelayanan kami itu bukan pelayanan yang lahiriah. Surat kamu lah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan oleh ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Pelayanan Paulus bukan tipe-tipe pelayanan lahiriah begitu. Pelayanan Paulus itu yang batiniah. Ya. Nah ini jemaat Korintus karena memang begini, manusia itu memang selalulah melihat penampilan lahiriah. Itu udah. Bahkan Samuel pun seorang nabi yang udah dipenuhi roh Allah pun begitu. Ketika disuruh pilih raja dari anak-anak Isa itu, datanglah lewat siapa tuh? Yang pertama Eliab, baru ada Sama, ada satu lagi siapa? Samuel yang lihat, oh ini dia orang yang dipilih Tuhan. Karena penampilan Eliab ini tiga anaknya Isa itu jadi pasukannya Saul, tentu badannya mantap lah penampilan lahiriahnya ya kan, tentara. Bagus dia kan, tinggi barangkali si Eliab ini. Dan Samuel pikir, oh ini dia orang yang dipilih Tuhan, katanya. Tuhan bilang begini, jangan kamu lihat parasnya, jangan kamu lihat penampilannya, bukan dia yang kupilih, kata Tuhan. Ya, tiba-tiba sudah lewat semua, yang ke-8 lah baru yang dipilih. Ternyata itu pun nggak dihitung, karena si Isai hanya nyuruh anak-anak yang 7 itu, yang 8 si Daud ini jaga domba aja lah kamu nggak akan dipilih lah, masih remaja, kemerah-merahan mukanya apa semuanya gini, penampilan nggak cocok ya, nggak cocok kamu jadi raja.
Begitu Daud lewat, Tuhan bilang ini dia, urapi dia. Karena kenapa? Ternyata Daud adalah seorang yang hatinya, batiniahnya berkenan kepada Tuhan. Bukan dia tidak punya kelemahan, bukan. Kelemahannya lebih ngeri daripada kelemahan Saul kalau dipikir-pikir. Ngambil istri orang, bunuh, rencanakan bunuh suaminya, kan ngeri kan? Ya ini saya nggak bilang bahwa itu normal aja, enggak. Tapi maksud saya, orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan jangan disamakan dengan orang sempurna. Nah, bukan begitu. Tapi emang Tuhanlah yang melihat hati. Nah ini nih surat rekomendasi ini ya, yang dalam dunia kekristenan saat ini sangat-sangat menipu sekali. Barangkali ya banyak lah ya, karena jemaat ya mau nggak mau jadi begitu, melihat hal-hal yang jasmani ya, lahiriah. Kalau seorang pelayan Tuhan, apalagi sekarang pengajarannya yang sukses itu loh. Kalau pelayan Tuhan ya dia mestinya berpendidikan tinggi, ya kaya juga, ya punya jemaat banyak, ya sekolah teologinya gini, macam-macam lah. Itu sudah, saya nggak bilang bahwa itu salah, enggak. Tapi itu sering menipu. Ya, seringkali orang-orang yang kelihatan kita nggak pandang, ini ternyata hatinya berkenan kepada Tuhan. Ini soal di dalam. Manusia melihat yang di luar, Tuhan melihat yang di dalam. Itu persoalannya. Disinilah di jemaat Korintus Paulus jelasin. Pelayanan perjanjian baru itu pelayanan roh, ya. Kalau Musa, akhirnya kita sudah jelasin itu ya, pelayanan Musa itu pelayanan yang hitam di atas putih, ya. Memimpin kepada penghukuman, ya. Sementara pelayanan yang ini, pelayanan roh, memimpin kepada pembenaran, ya. Bukan berarti pelayanan Musa tidak disertai kemuliaan Tuhan, disertai juga dengan kemuliaan Tuhan, walaupun dia pudar sementara, ya, hanya sementara aja. Jadi kalau yang ini pelayanan roh lebih lagi, pelayanan batinnya nih, Christ in you, the hope of glory. Kemuliaan itu di dalam batin, bukan kemuliaan yang di luar. Kalau kemuliaan lahiriah itulah kemuliaan manusia. Bedanya kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan manusia apa? Kalau kemuliaan manusia ya luaran lah. Ya barangkali penampilannya, sekolahnya, ya teologinya bagus apa semuanya, kaya ya apa macam-macam lah yang di luar itu. Tapi kemuliaan Tuhan dalam batin, nggak gampang dilihat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu. Orang-orang yang mata rohaninya tajam bisa melihat. Saya yakin umat pilihan Tuhan tahu itu. Karena umat pilihan Tuhan ada urapan di dalam rohnya itu. Pengurapan dalam rohnya. Jadi umat pilihan Tuhan tuh bisa lihat. Ini pengajar ini palsu nih, duit nih ngomongnya nih. Ini pengajar ini yang nggak benar nih, gitu. Dia tahu dari dalam. Barangkali mungkin secara teologis dia nggak bisa ngerti. Tapi karena ada pengurapan di dalam batinnya, umat pilihan Tuhan tahu. Umat pilihan Tuhan tuh tahu itu. Nggak perlu diajar. Ya, tahu sendiri dia. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu, ya. Nah, kalau kemuliaan Tuhan, Paulus bilang juga di sini, itulah harta yang sebenarnya. Kalau kemuliaan lahiriah, uang, penampilan, apa semuanya itu ya sementara di dunia. Kalau mati bagaimana? Emang di bawah itu ijazah tuh yang bertumpuk-tumpuk tuh, S1, S2, S3, teologi. Enggak dibawa, ya. Itu jemaat yang banyak atau dibawa? Enggak dibawa. Mati tuh mati aja. Datanglah langsung menghadap Tuhan. Ya, tanpa ada apa, kecuali di dalam ini. Yang dibawa itu apa? Yang batinnya itu, yang dalam roh itu. Kalau Kristus, Paulus juga bilang, karena hartanya dia di dalam batin, ya memang dia mengaku juga selama di dalam tubuh ini dia masih jauh dari Tuhan. Dia ingin mengenakan tubuh yang tidak fana. Ya. Jadi ketika Paulus meninggalkan tubuh, dia makin dekat dengan Tuhan. Karena hartanya apa? Hartanya batiniah. Tapi kalau orang hartanya lahiriah, dan di dalam batinnya tidak ada hartanya sebenarnya. Begitu dia mati, udah telanjang di depan Tuhan, sangat malu dia. Ya. Saya nggak menentang kemuliaan manusia, enggak. Tuhan bisa juga pakai itu.
ya. Tapi kemuliaan manusia itu yang lahiriah itu sering menipu, dimanfaatkan oleh orang pengajar palsu ini menipu jemaat untuk narik keuntungan itu. Ini yang terjadi di jemaat Korintus. Makanya Paulus bilang kami nggak memperhatikan yang kelihatan, ya. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Oke. Kita sudah masuk, saya untuk saat ini pasal 3, pasal 5, saya mau fokus dulu untuk pelayanan pendamaian. Ini sebenarnya Paulus kan bicara nih masalahnya kan ini, surat antara surat pujian, surat Kristus ini. Antara yang hitam di atas putih dengan roh. Itu tuh masalahnya awalnya tuh. Dari pasal 3 itu sampai pasal 5 Paulus jawab itu. Nah, sudah dijawab mengenai pelayanan perjanjian baru dan pelayanan yang batiniah. Nah, dia menyinggung sedikit pelayanan pendamaian. Yang batiniah ini, pelayanan pendamaian ini. Nah, ini dia kita mau fokus dulu ya, belajar dulu. Apa sih pelayanan yang batiniah yang maksud Paulus itu yang ternyata adalah pelayanan pendamaian. Kalau pelayanan yang lahiriah itu yang perjanjian lama itu hitam di atas putih itu memang memimpin kepada penghukuman. Tapi kalau yang ini kepada pendamaian. Mari kita mulai dulu ya. Pasal yang kelima ayat 14 ya. Ini sebenarnya kita baca dulu 2 ayat ini. Sampai ke 15 ya, 2 ayat ya. Oke. Pasal 5 ya, 2 Korintus ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, perhatikan ya, satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi maksudnya Yesus itu mati untuk semua orang. Ini dikatakan, perhatikan ini ya. Ini sudah dicek ya, bahasa aslinya sama aja pengertiannya ya. Jadi saya mempercepat ya, kita kan bukan di ruang kuliah nih. Jadi sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua, jadi Kristus itu mati itu untuk semua. Makanya dia disebut anak domba Elohim yang menghapus dosa seisi dunia. 1 Yohanes 2 juga bilang, Yesus itu bukan mati, dia menghapus dosa kita aja, tapi dosa seluruh dunia, universal ini dia matinya ini. Yesus mati untuk semua. Dan karenanya semua orang sudah mati. Jadi mati bareng Kristus gitu. Kalau disalib itu, yang disalib itu bukan cuma Yesus kata Alkitab ini, kata firman Tuhan. Yang disalib itu semua orang. Karena semua dunia pun disalib, ciptaan lama pun disalib, ditumpas. Coba dulu saya bicara dulu ya sebentar mengenai Adam. Ini adanya di sebenarnya mundur di 1 Korintus 15 ini. 1 Korintus 15 ini dibilang nih, coba dulu ya. Ini ada satu hal yang sangat penting karena begini, belakangan ini baru itu saya lihat itu di YouTube ada keributan ya lah, katakanlah para teolog itu dia ribut itu Yesus itu apa limited atonement atau universal atonement. Maksudnya begini, kok ajaran Calvin itu saya sebentar dulu ya supaya kita tahu dulu. Ajaran Calvin itu kan tulis, kalau disingkatnya gitu lah ya. Total depravity, kerusakan total, manusia tidak bisa lagi datang kepada Tuhan, itu benar lah. Baru U, unconditional election, pilihan yang tidak terkondisi oleh orang itu, jadi pilihan itu mutlak karena kehendak Tuhan, ya kehendak kedaulatan Tuhan. Unconditional ya, tulis. L itu, nah ini dia. L itu Calvin bilang limited atonement. Jadi penebusan Kristus itu terbatas hanya untuk orang-orang yang dipilih, tentunya yang merespon gitu ya. Enggak untuk semua. Kemudian ini I, irresistible. Enggak bisa dilawan itu, grace. Kasih karunia itu enggak bisa dilawan. Kalau Tuhan kasih karunia, kau selamat, pasti selamat. Gitu. Baru yang satu perseverance, P-nya itu. Ketekunan orang-orang kudus. Nah, baru-baru ini ada keributan. Ini Kristus ini mati, dia penebusannya itu bersifat terbatas, limited atonement atau universal, seluruhnya. Memang ayat-ayatnya isu berdebat lah ya. Tapi persoalannya saya bukan soal limited atau
atau unlimited atau itunya, bukan. Masalahnya baik para teolog ini yang mengatakan itu limited atonement maupun yang mengatakan universal atonement tetap mengatakan neraka itu kekal. Orang yang mati nggak percaya Tuhan nggak dipilih lah ya, masuknya neraka kekal. Jadi dengan kata lain, upah dosa, ini perhatikan dulu dengan baik nih, upah dosa sama dengan atau adalah neraka kekal. Ya, saya lama. Upah dosa neraka kekal. Saya tanya dulu, Yesus itu mati menebus dosa atau dia kan mau limited ke, mau unlimited ke? Ya, yang saya persoalkan bukan itunya dulu. Yang saya persoalkan, Yesus itu mati, dia masuk, dia bayar tebusan dosa enggak? Surat hutang dosa, karena upah dosa menurut ajaran dari Agustinus itu ya, Calvin semuanya lah, teolog Reform Injili semuanya begitu. Neraka kekal katanya upahnya. Jadi kalau saya beri ilustrasi, kalau ada seorang utang dosanya atau utangnya lah 1 juta misalnya ya, kemudian saya dengan gagahnya saya bilang, saya bayar ya utang kamu ya, saya tebus ya, terus saya bayar sama orang yang kepadanya dia berhutang, saya bayar cuman 100.000 misalnya, padahal utangnya 1 juta, saya bayar 100.000, itu berarti saya menebus utang dia atau enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena utangnya 1 juta, saya cuma bayar 100.000. Nah kalau upah dosa itu neraka kekal, Yesus kekal nggak dia masuk neraka itu? Ayo dulu saya tanya dulu, supaya logikanya jalan nih. Saya nggak masalah kan mau unlimited kek, mau limited kek. Persoalannya, Yesus nggak bayar apa-apa kalau upah dosa itu neraka kekal. Betul nggak? Yesus mati, masuk ke dalam alam maut cuma 3 hari. Setelah dia bangkit, bayar apa? Orang upahnya neraka kekal kok. Kalau Yesus mau bayar 1 orang aja ya di dunia ini, 1 orang aja, maka Yesus harus masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Barulah dia menebus yang 1 itu. Sementara kalau manusia itu ada bermiliar kali neraka kekal, maka Yesus harus bayar itu. Ya, coba dulu pakai akal dulu. Kenapa? Karena upah dosa itu sebenarnya Alkitab bilang maut. Upah dosa neraka kekal itu Agustinus yang ngomong, bukan Alkitab. Calvin ngikutin semua, bahkan semua karismatik Pentakosta bilang begitu. Karena kita dapat hidup kekal, ini mereka neraka kekal. Nggak ada, upah dosa itu maut. Dan Yesus ketika itu mati, dia 3 hari dalam alam maut, dia bangkit, dia mengalahkan maut, mematahkan maut. Itu sebabnya dia bisa dibilang menebus dosa, karena upah dosa adalah maut, bukan neraka kekal. Ini kalau saya ngomong begini kadang-kadang begini, kayak si Jendamek lover bikin emosi pertanyaan. Akal sehat dipakai sedikit dong. Kalau upah dosa neraka kekal, Yesus gak bayar apa-apa. Emang Yesus kan di mana dia? Di surga tuh, di sebelah kanan Bapa tuh. Emang dia menebus dosa kalau begitu? Kalau upah dosa neraka kekal? Gimana sih? Upah dosa itu maut. Dan maut sudah dikalahkan. Dan Yesus mati itu sebagai apa? Kita harus tahu ini 1 Korintus 15 ini terbaca. Itu sudah pernah bahas. Yesus mati sebagai Adam akhir. Adam itu headship, kekepalaan. 1 orang Adam itu jatuh, yang manusia pertama itu jatuh dalam dosa, maut. Nah, perhatikan ya, Paulus bilang maut, bukan neraka kekal masuk ke dalam dunia. Enggak, itu buanglah itu. Gregetan saya kalau ngelihat itu doktrin neraka kekal itu. 1 orang jatuh dalam dosa, Adam, karena dia kepala, ya. Maka seluruh maut, surat Allah bilang maut masuk ke dalam semua manusia. Kenapa maut masuk ke dalam semua manusia? Padahal yang jatuh 1. Karena dia kepala, headship. Ya, dia kepala ya, ingat ya. Makanya selalu kalau Paulus bilang ini ada mahiri mati. Tak. Semua orang dihidupkan, hanya ada urutannya, dibangkitkan ini nih. 1 Korintus 15.
Kenapa? Karena Adam lahir ini kepala. Nah, dijelasin lagi kepalanya. Ini manusia pertama berasal dari debu. Ya kan? Manusia kedua dari surga. Ini kepala juga. Dia memulai sesuatu yang baru. Makanya Yesus dibilang permulaan ciptaan Elohim di kitab Wahyu itu. Bukan dia diciptakan. Tapi sebagai manusia kedua dia permulaannya. Yang lain nanti akan masuk race atau suku atau ras manusia sorgawi. Ini ras manusia debu, manusia debu lah gitu. Ini manusia sorga. Headship ya. Jadi kalau itu penebusan itu udah pasti universal. Dengan catatan, bukan kata teolog ya. Itu saya lihat tuh teolog yang ngomong universal juga tetap bilang neraka kekal juga, sama aja tuh. Udah, menurut saya itu nggak masuk logikanya itu. Nggak masuk sama sekali. Makanya yang dia pun diserang juga. Diserang. Jadi inilah, dulu lah. Kalau upah dosa itu maut, saudara tahu itu maut ya, jenis kehidupan yang dilambangkan pohon pengetahuan itu. Kalau upah dosa ini maut, setelah kita bilang Roma, maka Yesus itu menebus dosa semua. Kenapa? Dia matinya sebagai Adam akhir, dan dengan mati bangkit dia menjadi roh pemberi hidup. Makanya di Yohanes Yesus bangkit, dia menghembuskan dapat hidup murid-muridnya itu. Jadi pelayanan ini itu disebut Paulus di dalam tema kita ini adalah pelayanan pendamaian. Di judulnya pendamaian ini. Jadi siapa yang didamaikan? Ini ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia. Dunia yang didamaikan ya. Kita dulu didamaikan, baru kita dipakai. Ini perhatikan di sini. Jadi kami lihat dipakai nih ayat 18. Semuanya ini adalah yang dengan perantara itu telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi orang pilihan Tuhan di zaman ini itu didamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Kemudian pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kita. Kitalah melayani dunia sampai semuanya damai. Karena Yesus mati untuk dunia, untuk dia, makanya namanya juru selamat dunia. Kalau juru selamat RT, ya satu RT diselamatkan. Juru selamat provinsi, ya satu provinsi diselamatkan. Kalau juru selamat dunia, ya seluruhnya. Ya, coba dulu dipakai akal sehat ini, perlu ini. Logika ya, akal sehat itu apa? Common sense atau apalah itu. Jadi Yesus itu menebus seluruh dosa manusia, seluruh dunia. Hanya di zaman ini, hanya sebagian saja orang pilihan Tuhan yang didamaikan lebih dulu. Ingat ya, bukan Tuhan yang, ini ada cerita, pernah saya dengar khotbah ini, jawab ini menghina sekali nih khotbahnya ini. Jadi saya bilang, dia ngomong begini. Bapa di sorga murka katanya sama dunia ini. Kemudian diutus oleh Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus menanggung murka. Seolah gitu kayak dia mendamaikan Bapa gitu. Bapa yang tadinya murka didamaikan oleh Yesus itu kan. Sehingga Bapa jadi penuh kasih, dia bisa menerima kita. Ya. Ini konyol kan. Bapa tuh bukan murka begitu kayak monster yang seperti ajaran neraka kekal itu. Enggak, Bapa itu adalah Elohim, itu adalah kasih. Yang berontak, yang perlu didamaikan tuh kita, bukan Bapa. Yang hilang itu bukannya Bapa di sorga, kita yang hilang. Kita yang perlu menjauhi dia, bukan dia yang menjauhi kita. Ini jangan dibalik-balik begini, ini menghina sekali. Ya. Bapa. Dari katakan Bapa mendamaikan bukan cuma kita, seluruh dunia. Ngerti nggak? Kalau Bapa mendamaikan seluruh dunia, bisa nggak terjadi nggak itu? Kalau sudah bilang aja tergantung manusianya. Nah, itulah saya bilang, itu namanya menghina lagi. Makanya neraka kekal termasuk menghina. Menghina penebusan Kristus, menghina Bapa yang merancang perdamaian itu.
Dia sudah mendamaikan dunia. Dia di belakang ini. Sebab Allah atau Elohim mendamaikan dunia. Ya, dengan dirinya oleh Kristus. Jadi ini dahsyat ini pelayanan roh yang maksudnya Paulus itu pelayanan perjanjian baru itu adalah pelayanan universal. Pelayanan batiniah memang dia, tapi merambat akhirnya ke seluruh dunia. Wah, ini dahsyat sekali. Semua manusia akhirnya akan bertekuk lutut. Lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Wow, sekarang belum. Kadang-kadang kita dengar kan 5 kali sehari tuh gak ada Tuhan katanya. Tapi nanti Yesus juga bilang di Yohanes 12 ayat 32 kan, apabila aku ditinggikan, aku tebus itu dosa itu disalib, aku akan tarik enggak sebagian semua manusia. Yohanes 12 ayat 32. Udahlah, banyak lah ini, ada 100 bukti kalau mau diambil dari kejadian ini sampai ini. Ada 100 bukti bahwa Yesus sebagai Mesias menarik atau memulihkan semuanya sampai langit dan bumi yang baru ya. Oke lah, saya ambil kesimpulan lah. Kesimpulannya begini, ini sebenarnya segalanya mulai dari masalah, itu makanya bagus juga ada masalah. Paulus dikasih masalah sehingga akhirnya dia keluarlah dia ilmunya, dia keluarlah pewahyuannya itu ya. Ya, digencet Yesus Paulus itu dengan ditekan begitu keluarlah kayak kalau anggur itu enggak diperas gitu ya, enggak dihajar gitu, enggak keluar airnya. Tapi kalau makanya orang Kristen tuh hamba Tuhan tuh kekuatannya nanti kita lihat ya. Kalau kekuatan batinnya tuh bagus sekali, makin kita ditekan, makin kita dihancurkan, makin keluar air kita. Ya, itu tandanya kekuatan rohaninya ada di dalam itu. Ya, memang kalau orang kekuatan lahiriahnya dia tonjolkan, ya itu lemah dia itu sebenarnya. Gak ada kekuatan apa-apa. Timpa sedikit masalahnya udah stres, gelisah, takut, dan macam-macam. Oke lah, kesimpulannya ini mulai dari masalah, karena masalahnya surat rekomendasi lahiriah itu, Paulus jelasin lah pelayanan perjanjian baru yang batiniah. Tapi yang batiniah ini jangan sudah pikir ini tidak universal. Yang batiniah ini adalah satu jenis pelayanan pendamaian yang akan mendamaikan seluruh dunia. Semua manusia yang berontak-berontak itu akan didamaikan. Oleh siapa? Oleh kita, umat pilihan Tuhan yang dipakai. Dan kita melayani nggak di zaman ini aja, nanti di zaman kerajaan 1000 tahun, zaman langit dan bumi yang baru. Melayani air kehidupan tawar terus. Sampai Bapa menjadi semua, dalam semua. Sampai tidak ada lagi maut, yang adalah upah dosa ya. Makanya buang deh, istilah kekal itu salah. Itu terjemahnya aion, istilah Yunani atau olam, istilah Ibrani itu harus diterjemahkan zaman, waktu. Karena Alkitab ini pewahyuan di dalam waktu. Oke lah, besok lagi sambung lah. Haleluya, amin.